adik-adik kelas besar sama kelas tengah, apa kabarnya? Masih tetap stay at home kan? Nah, udah hari Minggu lagi. Hari Minggu waktunya memuji Tuhan dan dengerin cerita firman Tuhan. Sebelum kita dengerin cerita firman Tuhan, kita tutup matanya, kita lipat tangannya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh dikumpulkan walaupun dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang pimpin kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan Yesus mau ajarin ke kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih ingat nggak Kakak Mariska minggu lalu cerita tentang apa? Ya, Kakak Mariska cerita tentang seorang kaya yang bodoh. Nah, cerita itu adalah cerita perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritain nih ke murid-muridnya. Hari ini kita masih bahas tentang cerita perumpamaan itu, tapi bukan seorang kaya yang bodoh. Kita cari topik lain, oke? Nah, hari ini kita mau cerita tentang seorang janda yang tekun memohon. Apa sih Cialing, seorang janda yang tekun memohon? Sebentar, kita dengar dulu, kita baca dulu Alkitabnya. Yuk kita baca Alkitabnya di Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Ini aku taruh sini ya, biar kalian bisa baca ya. Oke. Di Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Yang udah ketemu katakan amin. Yuk, aku bacain ya. Aku bacain dulu Alkitabnya supaya kalian bisa dengerin dan kalian bisa nyimak. Oke. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku akan membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu kata Tuhan, "Camkanlah itu apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Nah, adik-adik, aku mulai ya cerita tentang seorang janda yang tekun memohon. Nah, pada suatu hari di suatu kota hidup seorang yang kaya, yang dipandang, yang terkenal, orang-orang hormat sama dia. Mau yang tua, mau yang muda, semua hormat sama orang ini. Orang ini adalah hakim. Nah, hakim ini adalah seseorang yang akan membela kamu atau malah menjatuhkan hukuman ke kamu. Jadi kalau misalnya pada suatu di kota itu ada orang yang punya masalah berantem, mereka akan dibawa ke satu rumah. Nah, rumah ini juga adalah tempat tinggalnya si hakim. Nah, ini rumahnya. Nah, ini rumahnya ya. Rumah hakim itu disebut namanya rumah pengadilan. Dan hakim ini tidak takut siapapun. Even dia nggak takut sama Allah. Dia nggak takut sama prajurit-prajurit, dia nggak takut. Dia tidak ada takut sama siapapun. Nah, adik-adik, suatu hari ada seorang janda. Janda ini sudah ditinggalkan oleh suaminya meninggal. Taruh sini ya. Nah, suatu hari ada orang yang nggak suka banget sama janda ini. Lalu orang ini menipu si janda. Bilangnya, orang jahat ini tuh bilang kalau misalnya si janda ini punya hutang sama orang jahat itu. Padahal janda ini tuh nggak pernah ngutang sama siapa-siapa. Tapi si orang jahat ini selalu meres si janda ini, selalu nagih-nagih hutang. Padahal
janda ini nggak pernah hutang ke orang jahat itu. Lalu si janda ini mau mencari pertolongan sama siapa? Kan dia udah nggak punya suami, dia juga nggak ada orang lagi yang bela, nggak ada lagi orang yang mau tolong dia. Akhirnya dia berpikir, ada baiknya aku ke rumah hakim aja. Hakim adalah orang yang paling terkenal di kota ini, dan hakim itu punya kuasa yang besar di kota ini. Pasti hakim itu bisa membantu aku. Nah, janda ini ke rumah si hakim untuk mencari pertolongan, adik-adik. Kenapa? Karena dia udah gak punya siapa-siapa yang tolong. Dia berharap kepada hakim itu supaya hakim itu bisa membantu ngomong sama orang jahat itu, biar orang jahat itu gak ganggu si janda ini lagi. Jatuh sih. Nah, dia panggil, dia ketok-ketok rumahnya. Dia ketok-ketok, hakim, tolong keluar, aku punya masalah. Nah, hakim ini nih cuman ngelengok dari jendela. Lihat, dari jendela aja. Pergi kamu, aku gak ada urusan sama kamu. Aku gak mau dengar masalah kamu apa. Lalu dia pergi. Dia masuk lagi ke rumahnya. Janda ini lalu sedih banget. Sedih sekali. Dia sudah gak punya uang, dia difitnah, ada orang jahat yang suka tipu dia. Sekarang dia bingung mesti ngapain lagi. Akhirnya dia tetap pulang ke rumah. Lalu dia berpikir, apa yang mesti dia lakukan? Besok nih aku tetap harus ke rumah hakim itu, karena cuma hakim itu yang bisa bantuin aku. Lalu dia datang lagi ke rumah si hakim. Dia ketok lagi rumahnya, tok tok tok. Lalu si hakim cuma lihat dari jendela. Kamu lagi, pergi kamu. Aku gak mau bantu masalah kamu, katanya si hakim begitu. Lalu si hakim pergi, masuk lagi ke rumahnya. Lalu si janda ini bingung, apa yang mesti dilakukan ya? Aku nggak boleh nyerah. Nah, si janda ini tidak menyerah. Dia tetap datang lagi besoknya lagi. Setiap hari dia datang ke rumahnya si hakim untuk meminta pertolongan si hakim, karena dia takut banget sama orang jahat ini. Orang jahat ini tuh bisa tiba-tiba mungkin memeras dia, atau dia bisa ambil barang-barang yang ada di rumah dia supaya lunasin hutangnya, padahal nggak pernah punya utang. Nah, akhirnya suatu hari dia tetap datang lagi ke rumahnya si hakim untuk meminta pertolongan. Tetapi hakim ini berpikir, orang itu datang lagi. Datang hampir setiap hari, sangat mengganggu, nyebelin banget, gangguin aku terus, katanya si hakim. Lalu hakimnya bilang, mending aku turutin aja deh apa maunya, supaya dia gak ganggu aku lagi. Lalu bertemulah hakim dengan si janda. Wow, janda itu kaget banget tiba-tiba hakimnya mau turun dan ketemu sama janda ini. Nah, si janda ini bilang, tolong aku hakim, hanya bapak hakim yang bisa bantuin aku. Lalu katanya hakim, apa sih yang mesti aku bantuin buat kamu? Lalu janda ini menceritakan masalahnya kepada Pak Hakim. Dia cerita bahwa ada orang jahat yang mau menipu dia, bilang dia punya hutang, padahal dia nggak pernah hutang sama siapapun. Lalu hakim ini nih berpikir, daripada gua digangguin, mending gua turutin aja deh, kayak gitu. Jadi dia bilang, oke, baik, aku akan membicarakan kepada orang jahat itu supaya mereka tidak mengganggu kamu lagi, dan kamu bisa dibebaskan. Ketika mereka masih mengganggu kamu, aku akan menghukumnya. Lalu janda itu sangat senang. Janda itu sangat bersyukur bahwa Pak Hakim masih mau membela dia. Adik-adik, apa sih yang bisa diterima dari cerita ini? Apa sih yang bisa dipikirkan dari cerita ini? Janda ini, adik-adik, tidak pernah menyerah datang ke rumah Pak Hakim untuk memohon pertolongan, karena nggak ada seorang pun yang bisa menolong janda ini selain si Pak Hakim ini. Nah, adik-adik, kita juga sering ya begitu datang memohon sama Tuhan. Kita misalnya kepengen handphone, kepengen dapat nilai bagus, kepengen naik kelas, kita mohon sama Tuhan. Kita minta sesuatu sama Tuhan, kita mau apa. Tapi kadang Tuhan Yesus jawabnya lama ya, atau nggak dijawab-jawab. Ya memang begitu. Memang Tuhan Yesus
selalu kasih kita itu tepat pada waktunya, nggak pernah salah timing. Nah adik-adik, jadi misalnya hari ini Cici Aling berdoa, minta dong iPhone 11 gitu. Tapi Tuhan Yesus nggak kabulin hari ini, karena mungkin hari ini bukan hari yang tepat buat Cici Aling punya handphone iPhone 11. Sama kayak adik-adik, kita mungkin kadang kita pernah berdoa untuk mau nilai bagus, kita mau disembuhkan dari sakit, kita juga berdoa untuk orang sakit. Mungkin Tuhan gak jawab pada hari ini, tapi Tuhan itu selalu mendengar doa-doa kita. Tuhan gak seperti Pak Hakim yang menolak kita, yang gak takut sama siapapun. Tuhan itu selalu mendengar kita apa yang kita bicarakan. Tapi ketika kita terus memohon, kita terus berdoa, kita terus minta sama Tuhan, Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Tuhan Yesus pasti akan mengabulkan kita di saat yang tepat. Adik-adik, kita jangan boleh jemu-jemu berdoa. Kita tidak boleh malas-malasan berdoa. Kita harus rajin berdoa. Kita harus sering ngobrol sama Tuhan, supaya Tuhan tahu kita, supaya Tuhan mau dengar doa kita dan mau kabulin doa kita. Nah adik-adik, sebelum kita tutup, sebelum kita selesai, kita buka Alkitab kita dulu. Kita mau buka ayat hafalan kita ya. Pada hari ini kita buka lagi di Lukas 18 ayat 1. Nah, ayat 1b aja adik-adik. Yang mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Gampang ya, pendek mah buat anak kelas setengah sama kelas besar. Nah, yuk kita ulang ya sekali lagi ya. Lukas 18 ayat 1. Mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sekali lagi, Lukas 18 ayat 1. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dihafalin supaya kita ingat bahwa kita harus terus berdoa tanpa menyerah. Nah, adik-adik, kita sudah selesai dengan cerita firman Tuhan. Kita mau berdoa, tutup matanya, lipat tangannya ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami belajar sesuatu. Kami belajar bahwa kami harus terus berdoa, terus memohon kepada Tuhan. Mungkin gak sekarang Tuhan kasih apa yang kita minta, tapi Tuhan selalu memerhatikan kami. Tuhan selalu mau menolong kami. Tuhan Yesus berkati anak-anak di kelas tengah, berkati anak-anak di kelas besar, keluarganya Tuhan. Tuhan satu persatu Tuhan jamah. Tuhan yang jauhkan dari segala penyakit. Tuhan yang berikan kesehatan. Tuhan yang berikan kepintaran juga Tuhan buat anak-anak kelas besar dan kelas tengah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang pimpin segala sesuatunya, supaya kami boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus selalu ya, amin. Adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat melanjutkan aktivitas.